Halo sob, balik lagi dengan Rice Cake. Dan kali ini kita mau modifikasi lagi RC kesayangan kita sob. Jadi Beluga Bronco HBR 1001 ini. Dan kita untuk video kali ini akan ganti shock breakernya. Jadi semuanya 4 dengan shock breaker dari Injora sob ya. Dan ini itu aku beli yang ukurannya 90 mm ya, jadi sama kayak originalnya. Dan untuk teman-teman ketahui, shock ini tuh harganya sekitar 500-an ribu lah. Dan di paket pembeliannya itu kita dapat untuk bautnya sendiri, baut dan juga knotnya. Jadi terus di sini ada seal o-ringnya, jadi o-ringnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti atau kalau nanti olinya itu bocor sob ya, jadi bisa diganti. Ini ada cadangannya. Terus di sini ada per yang keras ya. Jadi di sini itu yang ini yang smooth. Untuk lebih jelasnya kita bongkar aja kali sob ya. Jadi kita coba buka satu, isinya seperti apa. Nah, ini aku belinya di AliExpress sob. Jadi karena di Korea ini AliExpress masih belum nggak diblokir, dan semoga jangan diblokir lah ya. Jadi biar aku belinya itu gampang, karena emang kalau toko online di Korea untuk yang part-part RC ini susah sob. Nah ini untuk penampakan shocknya sob ya. Jadi lumayan oke, dan ini warnanya merah. Tabungnya itu warna merah kayak gitu ya. Tapi yang lainnya itu hitam. Dan ini semuanya metal. Ininya pun juga metal sob. Jadi kalau kita coba ini ya, coba lepas untuk ininya, pirnya. Jadi pirnya ada 2 sob. Yang satu ini dia agak keras, dan yang satunya lagi tuh yang empuk kayak gitu sob. Dan di sini sebenarnya udah ada, sepertinya belum ada olinya sob. Jadi kita harus kasih olinya terlebih dahulu. Atau sudah ya, kita cek dulu lah ya sob ya. Oke, dan ini dalamnya teman-teman bisa lihat, jadi sedikit sekali. Jadi mungkin kita akan tambahkan olinya terlebih dahulu sob ya. Jadi ini olinya ada, cuma sedikit banget sob. Kita akan coba tambahkan olinya biar lebih enak redamannya, seperti itu sob. Dan untuk yang ini kita tetap mau pakai spring yang soft ya sob ya. Jadi biar nggak terlalu ini, biar tetap enak kayak gitu. Karena memang aku ganti ini tuh menurutku karena kurang soft kayak gitu. Jadi kalau dipakai crawling agak nggak enak, kurang enak lah kayak gitu. Jadi kita coba bandingkan lah ya. Nah terus untuk yang kedua, jadi ini aku beli di video ini, aku mau upgrade 2 part. Yang kedua adalah bumper depan. Jadi ini itu kan dari plastik, dan untuk video yang kemarin aku crawling di tebing pantai itu kayak apa ya, kurang kuat kayak gitu sob. Jadi ini aku beli yang kayak gini, dan ini tuh sebenarnya punyanya lebih cocok ke Defender sob ya. Jadi Land Rover Defender, bukan yang Bronco. Tapi ya udahlah, kita coba aja biar siapa tahu jadi semakin cakep kayak gitu sob ya. Nah, ini juga punyanya TRX4, tapi sebenarnya dia ini juga lebih ke apa namanya, universal seperti itu sob. Dan ini bisa dipasang seperti ini nantinya, dan terus dipasang di sini. Dan untuk winch-nya tenang aja sob. Jadi di sini udah ada tempat buat winch-nya sendiri di sini. Nah, winch-nya nanti ditaruh di sini sob. Jadi tetap kita bisa pakai winch bawaannya seperti itu, dan kira-kira nanti akan seperti inilah bentuknya sob ya. Jadi langsung aja kita eksekusi sob. Sob, kita akan isi shocknya ini dengan oli. Jadi teman-teman bisa lihat, ini 3 shock yang ini sudah aku kasih oli sob ya, oli shock silikon. Dan ini aku pakai yang 1000 CST biar
ini lebih kental, jadi redamannya itu reboundnya lebih mantep ya itu sob. Jadi ini tergantung preferensi kalian sih. Jadi biasanya itu dari 100 sampai 1000. Nah ini aku pilih yang 1000, jadi yang kental banget gitu, yang thick banget gitu olinya. Nah untuk shocknya sendiri itu seperti ini sob. Jadi di sini itu ada groove lock untuk yang mengunci springnya, yang mengunci spring dari shocknya sendiri. Nah, terus di sini ada tabungnya sendiri sob ya, dan di tabungnya sendiri itu ada pistonnya sob. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di dalam ini ada pistonnya. Nah, seperti ini. Terus di sini juga ada penutupnya sob. Dan di sini ada silikon bladernya. Jadi ini itu silikon buat nahan ditutupnya seperti ini. Nah, pertama kita harus isi dia. Jadi isi sekitar 3 sampai 4 mm dari ringnya ini sob ya, dari atasnya sini ya. Jangan sampai penuh. Karena nanti kalau penuh shocknya itu akan lock. Jadi di sini juga kan ada ini ya, di silikon bladernya tadi kan ada semacam groove juga. Jadi seperti ini. Jadi ya harus dikasih ruang biar silikon bladernya ini masuk dan nggak ngelock shocknya seperti itu sob. Nah, kita akan isi dia. Jadi sebenarnya teman-teman butuh semacam tempat untuk menaruh biar dia itu tetap tegak lurus ya gitu ya. Tapi aku nggak ada, jadi ya pakai bannya aja kayak gitu sob ya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman punya yang lebih bagus, lebih baik pakai yang lebih bagus seperti itu sob. Oke, kita isi dia dengan olinya. Kalau nggak salah itu isinya ini sekitar 2 mili sob ya. Cuma ya inilah, seperti yang ku bilang tadi, kalau bisa jangan terlalu penuh dan jangan terlalu kosong seperti itu. Kalau kosong lebih ini sih, lebih ternyata punya nyedot air, nyedot angin, lebih apa namanya, lebih empuk kayak gitu sob. Tapi reboundnya kurang. Jadi ya teman-teman kira-kira seperti itu. Oke, nah ini untuk aku sih, jadi ngisinya seperti ini sob. Jadi sekitar 2 atau 3 atau 4 mili dari ring atas ini sob ya, biar untuk bladernya itu bisa masuk dengan bagus, betul, tidak ngelok. Dan setelah itu teman-teman coba goyangkan pistonnya itu naik turun. Jangan sampai pistonnya di atas olinya sob ya, seperti itu. Nah ini coba coba mainkan sekitar 10 kali. Tujuannya apa? Biar udara yang ada di sini itu keluar semua sob, jadi seperti itu. Nah ini kalau misalnya teman-teman pakai oli yang kental, jadi udaranya itu atau bubble itu gampang terperangkap. Jadi agak harus hati-hati juga. Dan harus didiamin biar nanti lebih bagus sob. Jadi nanti setelah ini ku naik turunin sekitar 10 kali. Dan jangan lupa juga ini sedikit digerakin ya gitu ya, biar udara yang terperangkap itu benar-benar keluar sob. Nah setelah 10 kali kita diamkan beberapa jam sebelum kita pasang, biar si udaranya ini benar-benar kosong sob, seperti itu. Karena shock dengan oli itu masalah utamanya adalah udara, musuh utamanya. Oke sob, ini kita sudah tinggal dia beberapa jam tadi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini olinya sudah turun. Jadi udara yang terperangkap itu udah nggak ada. Dan di situ aku teman-teman kalau melihat beberapa sumber untuk memasang oli atau ngisi oli itu, ada yang bilang kalau olinya harus tetap seperti ini, tetap di keadaan yang tidak terkompresi, ada yang dengan keadaan terkompresi, terus habis gitu capnya ini dipasang ya, seperti itu. Kalau aku sih mending seperti ini sih ya.
Nah, biar apa? Biar udaranya itu nggak terperangkap sob, seperti itu. Nah, seperti kalau sudah dikompresi, kompresi maksimum, nah ini kita tutup untuk capnya sampai dia ini ya full kayak gitu ya. Nah, ini udah dia pasti rebound sendiri kan seperti itu. Nah, untuk reboundnya ini tadi tergantung dari olinya, kekentalan olinya dan juga isi olinya seperti itu sob. Nah, karena kitku sendiri ini udah cukup berat sekarang, kayaknya udah sampai 6 kilo ya. Karena aku ganti bumper yang besi juga, yang depan. Jadi ya butuh shock yang lebih inilah, lebih bisa menahan seperti itu sob. Kalau terlalu soft nanti ya dia ambles mobilnya. Jadi untuk rebound dan lain-lain itu tergantung kit dari teman-teman seperti itu sob. Nah, ini bisa teman-teman lihat cukup, kalau reboundnya ini cukup panjang ya, setengahnya dari lebih dari setengahnya sih. Lebih dari setengahnya dari panjang maksimum seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mobilnya atau kitnya itu masih pendek ya, aku saranin kurang dari setengahnya seperti itu sob. Cuma ya nanti kalau gagal bisa disetting-setting lagi lah sob. Namanya juga trial and error seperti itu ya. Nah, ini dibandingkan dengan shock bawaannya, kayaknya memang olinya nggak ada atau sedikit sekali ya gitu untuk shock bawaan dari HB itu sob ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk ukuran dari tabung pistonnya itu kurang lebih, yang ini tuh lebih, yang original lebih panjang ternyata sob. Jadi travelnya, jarak mainnya juga lebih panjang seperti itu. Karena di sini juga ada ini ya, kalau di Injora ini ada semacam pegas untuk pelindung lah ibaratnya seperti itu. Jadi ya ketika full terkompres dia lebih tinggi seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Jadi ketika full terkompres si Injora ini lebih tinggi. Jadi ya resikonya nanti waktu kita pakai di RC ya, jadi efeknya lebih ini sob, lebih pendek, enggak lebih pendek, lebih nggak bisa lebih ceper kayak gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita masukkan lagi untuk pirnya. Ya, caranya gampang banget sob. Jadi tinggal masukin terus tahan dengan groove lock seperti ini. Dan selesai. Oke, ini kita bandingkan dengan yang original. Oh, beda sekali ya. Tapi ternyata kayaknya agak soft ya gitu sob. Mungkin aku akan pasang spring yang keras, spring yang lebih keras biar mobilnya ini nggak ambles, karena udah seperti yang aku bilang tadi sob. Jadi mobil ini itu udah bukan overload sih, tapi kayak udah berat seperti itu sob ya. Oke, langsung aja kita lanjutkan dan pasang ke bodinya sob. Ya, dan inilah hasil akhirnya sob. Jadi keren banget ya sih. Ini shocknya ada anodize merahnya seperti itu. Dan aku sengaja untuk yang depan ini aku kasih preload yang lebih gede ya timbang yang belakang ini, karena memang bebannya yang depan ini lebih gede gitu sob. Jadi aku tadi udah upgrade untuk bumper depan ini pakai yang tipe Bronco ya. Bukan Bronco, Defender sebenarnya sob. Jadi nggak, kayaknya sih kurang cocok kalau sama yang ini, kalau sama Bronco. Cuma ya nggak apa-apa lah, karena aku suka ada ininya sob. Jadi kayak semacam lebih kekar gitu. Jadi bumper yang tinggi ini kayak menghalangi moncong dari Bronconya sendiri sob. Nanti kita coba pasang. Dan seperti ini untuk hasilnya. Bagaimana menurut teman-teman? Aku sih cukup puas ya, dan ini lumayan oke loh. Cuma kayaknya memang reboundnya masih berlebih sob. Jadi nanti kita coba setting-setting lagi lah ya. Tapi nggak bakal aku videoin karena memang nanti bakal terlalu panjang. Ya seperti itu, langsung aja kita mainkan sob.